Assalamualaikum teman-teman. Pada cerita kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sungguh mengherankan sekaligus ajaib. Teman-teman saksikan sampai akhir ya supaya tidak gagal paham. Tapi sebelumnya untuk mendukung channel ini dan membuat kami semakin bersemangat, tolong klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa klik loncengnya juga. Terima kasih. Cerita tentang salah satu cucu Nabi Adam alaihissalam yang hidup di 3 zaman kenabian. Sosok manusia terbesar, bahkan lebih besar dari Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa dianugerahi 20 pasang anak kembar, sehingga jumlah anak-anak Adam menjadi 20 laki-laki dan 20 perempuan. Akan tetapi, ada satu anak Nabi Adam yang dilahirkan tidak kembar. Dia seorang perempuan dengan 2 kepala, satu di bahu kanan dan satu di bahu kiri. Dan anehnya lagi, jari tangannya bukan hanya 10, namun 20. Ada 10 jari di setiap tangan. Kemudian memiliki kuku-kuku yang panjang dan bengkok. Dan namanya adalah Unuk bintu Adam alaihissalam. Sedari kecil hingga dewasa, Unuk dalam perawatan ibunya. Namun, ternyata ketika dewasa, ia menjadi sosok yang melakukan kekejian dan keburukan. Setelah peristiwa saudaranya Qabil membunuh Habil, Qabil kemudian membawa pasangannya ke lembah. Dan mereka pun beranak pinak dan menjadi kabilah yang paling rusak di zaman itu. Maka, Unuk bergabung dengan kabilah Qabil. Dan dia menjadi wanita pertama melakukan perzinahan di tengah-tengah kabilah Qabil. Setiap ada laki-laki yang suka dengan dia, maka dia akan mengajaknya berzina. Sehingga tidak tahu berapa banyak laki-laki yang sudah berzina dengan dia. Akhirnya, Allah takdirkan Unuk hamil tanpa mengetahui siapa ayah bayi tersebut. Ketika Nabi Adam diusir dari surga oleh Allah dan diturunkan ke bumi, Allah mengajarkan kalimat-kalimat supaya dirinya dan Hawa dijauhkan dari syaitan dan iblis. Kalimat-kalimat tersebut ditulis dan digantungkan di leher Hawa agar iblis tidak bisa mendekat. Namun, oleh Unuk dicuri kalimat-kalimat itu ketika Hawa sedang tertidur. Dengan sebab itulah, ia mempelajari ilmu sihir dan berhasil menguasainya, menjadikan ia wanita yang zalim, yang hobi menyakiti manusia. Maka teman-teman, ketika telah banyak kerusakan yang dilakukan oleh Unuk, maka Nabi Adam berdoa kepada Allah, agar Allah menghentikan kekejian, kerusakan dari Unuk ini. Maka Allah mengutus singa yang sangat besar, yang tubuhnya lebih besar daripada gajah. Maka singa ini pun menyerang Unuk bintu Adam ini dan kemudian membunuhnya, menyobek dan merusak seluruh badannya. Dan Allah cabut ruh tubuh Unuk, matilah wanita zalim dari zaman Nabi Adam ini. Namun, ia meninggalkan seorang anak hasil dari perzinahan, bernama Uwaj ibnu Unuk. Akhirnya, Uwaj tumbuh dewasa, tetapi memiliki keanehan tubuh. Tingginya melebihi Nabi Adam alaihissalam kakeknya. Adam memiliki tinggi 60 hasta. 1 hasta itu sama dengan setengah meter. Berarti 60 hasta itu 30 meter. Dan lebarnya 7 hasta. Sedangkan Uwaj tingginya mencapai 23.000 hasta. Teman-teman bisa bayangkan 23.000 hasta itu berapa meter? Dan lebarnya 330 hasta. Ukuran segitu mungkin bisa menyentuh awan ya. Dan usianya mencapai 3.600 tahun. Uwaj ibnu Unuk, dia hidup di 3 kurun zaman kenabian, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, dan sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Dan diberi kekuatan luar biasa dari Allah.
Jadi, dia kalau berburu ke laut, dia akan menangkap ikan dengan tangannya, ikan yang besar, ikan paus atau semacamnya. Kemudian dia angkat dan dekatkan dengan matahari. Dipanggang begitu saja, kemudian dimakan. Saking besarnya raksasa ini, subhanallah. Dan apabila ia hendak minum, tinggal cari awan yang menampung air hujan, lalu diambillah awan itu dan diminumnya. Dan si Uwats ini ternyata lebih jahat dari ibunya Unuk. Dia membawa kerusakan di bumi dengan kekuatannya. Ketika Nabi Adam meninggal dunia, Uwats terus hidup sampai di zaman Nabi Nuh. Ketika terjadi banjir yang sangat besar di zaman Nabi Nuh, yang mana kita tahu semua manusia tenggelam, gunung tenggelam, bahkan satu permukaan bumi tenggelam, banjir ini hanya sampai lutut Uwats saja. Saking tingginya Uwats. Dan akhirnya Uwats terselamatkan dari banjir ini atau biasa dikenal dengan Bahtera Nuh. Bahkan ada cerita yang mengatakan ketika Nabi Nuh tidak kuat mengangkat kayu untuk membuat kapal, maka Nabi Nuh meminta Uwats untuk mengangkatnya. Jadi, sosok raksasa yang membantu membuat kapal Nabi Nuh adalah Uwats. Dan selesailah zaman Nabi Nuh. Namun, Uwats masih melanjutkan hidupnya sampai ke zaman Nabi Musa. Kisahnya, ketika Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel, sampailah mereka di Palestina. Mereka akan menaklukkan negeri Ariha. Nah, Ariha ini adalah tempat tinggalnya Uwats ibnu Unuk. Dan Uwats pemimpin dari negeri Ariha itu. Ketika Musa mengutus pasukan ke negeri Ariha, pasukan Musa tertawan oleh tentara Uwats. Ketika mereka akan dibunuh, istri Uwats mengatakan, "Jangan, bebaskan saja mereka. Kembalikan mereka ke pasukan si Musa, agar mereka menceritakan bagaimana hebatnya kekuatan kita sehingga mereka takut." Nah, ketika pasukan Nabi Musa dibebaskan, mereka menceritakan tentang tentara Uwats. Nabi Musa berpesan agar jangan menceritakan kepada Bani Israel. Nanti mereka ketakutan dan tidak mau berperang. Tapi karena mereka pengkhianat, mereka cerita juga kepada Bani Israel lainnya, sehingga seluruh Bani Israel dan pasukannya yang hendak menyerang itu ketakutan. Sehingga mereka mengatakan perkataan yang masyhur, bahkan dicatat dalam Al-Quran, "Wahai Musa, kalau kau hendak perang, perang sana, ajak Tuhanmu perang berdua. Kami akan duduk-duduk di sini. Buat apa kami harus menghadapi mereka?" Karena Bani Israel tidak mau perang, maka akhirnya Allah buat mereka tidak bisa keluar dari negeri itu. Dan negeri itu disebut Arduttih. Sampai 40 tahun mereka dalam kelinglungan. Setelah 40 tahun, mereka baru hilang linglungnya. Ketika sudah tidak linglung lagi, maka Musa memimpin untuk menyerang kaum di bawah pimpinan Uwats ibnu Unuk ini. Karena Uwats ini raksasa besar, dia pun mencari batu yang sangat besar sekali untuk ditimpakan kepada pasukan Musa dalam satu lemparan. Tetapi Allah kirim burung yang sangat besar untuk membantu Musa. Burung ini melempar batu ke leher Uwats. Kemudian Musa memukul mata kaki Uwats dengan tongkatnya. Akhirnya Uwats tumbang. Kemudian dengan tongkat inilah Musa alaihissalam membunuh Uwats ibnu Unuk bintu Adam alaihissalam. Jadi teman-teman, begitu ceritanya. Ceritanya agak aneh bukan? Namun, apakah cerita ini sebuah fakta atau khurafat? Kalau seandainya ini sebuah khurafat, kenapa para sebagian ahli tafsir menyebutkan tentang kisah-kisah Uwats ibnu Unuk? Di antara mereka adalah
Al-Imam At-Tabari, dan Al-Imam Al-Qurtubi. Bahkan, bukan hanya kedua imam ini saja, namun banyak para ulama menukilkan kisah ini. Namun, lebih banyak imam yang menentang kisah ini karena menyelisihi Al-Quran. Imam Bukhari mengatakan hadisnya tidak jelas. Ibnu Hibban mengatakan yang meriwayatkan hadis ini telah memalsukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Falas mengatakan matruk. Abu Zul'ah mengatakan hadisnya sangat lemah sekali. Dan Imam Nasai mengatakan orang yang meriwayatkan tidak terpercaya. Jadi, alasan saya menceritakan kisah Uwais ibnu Unuk ini supaya teman-teman ketika membaca media sosial tentang kisah ini sudah mengetahui kisah ini benar sahih atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.